Dulu pas kasus Kutu pertama kali mencuat ya, Gus Miftah itu adalah salah satu orang yang paling koar-koar, yang paling mengutuk aku. Aku adalah manusia yang paling nggak bagus lah. Aku sempat yang paling sedih ya, aku sampai kayak netesin air mata. Dia marah banget di medsos soal aku ya. Tapi walaupun aku tuh dikutuk hampir banyak masyarakat, tapi aku nggak pernah ya menghina orang yang nggak punya. Apalagi kayak penjual teh apa segala macam. Apalagi bapakku dulu waktu aku sekolah pernah jual ceker ayam loh, ayam. Dulu pas kasus Kutu pertama kali mencuat ya, Gus Miftah itu adalah salah satu orang yang paling koar-koar, yang paling mengutuk aku. Aku adalah manusia yang paling nggak bagus lah. Aku sempat yang paling sedih ya, aku sampai kayak netesin air mata. Dia marah banget di medsos soal aku ya. Tapi walaupun aku tuh dikutuk hampir banyak masyarakat, tapi aku nggak pernah ya menghina orang yang nggak punya. Apalagi kayak penjual teh apa segala macam. Apalagi bapakku dulu waktu aku sekolah pernah jual ceker ayam loh, ayam, ceker ayam beneran. Jadi ya ayam ayam juga, cekernya juga, jual sayur. Terus temanku sekolah itu suka ngatain bapakku gitu kan, kayak yang anak penjual sayur, penjual ceker. Di situ tuh aku langsung bukannya apa ya, aku langsung kayak merasa kecil hati dikata-katain, karena bukan sedih untuk aku dikatain, tapi kalau yang namanya menyangkut orang tua. Nah aku tuh tidak membayangkan kalau penjual teh tadi itu bapakku. Gob, dikatain gob, terus ya ampun di banyak orang. Kayak apa? Nah makanya habis ngatain aku, coba dia juga memberikan contoh ternyata nggak baik, yang artinya setiap manusia itu nggak bisa dijudge. Dia habis ngatain aku sampai aku di penjara, dia juga ngatain kata-kata yang sadis, ternyata nggak lebih baik juga kan gitu. Makanya teman-teman, kadang-kadang kita tuh tidak bisa ngata-ngatain orang terlalu berlebih. Nggak lama itu juga mendapatkan hal yang sama. Tapi kalau untuk menghina, aku paling benci sama orang yang menghina pekerjaan. Bayangin loh, itu tuh sampai dibilang kan tadi, kalau misalnya nggak laku lah apa. Ya kalau misalnya ngomong kayak gitu, dia kan ibaratnya seorang pemuka agama, belilah semua tehnya. Aku aja kalau lihat orang di jalan ya, walaupun aku nggak suka makanannya, aku beli, aku kasih orang. Jangan sampai dia itu nggak makan gitu. Dia pemuka agama, harus mencontohkan yang baik gitu. Makanya pas aku lihat dia viral, nah dia merasakan apa yang aku rasakan tuh gimana. Tapi serendah-rendahnya aku tidak pernah merendahkan orang, tidak pernah menghina jabatan orang, tidak pernah ngata-ngatain. Aku tuh paling anti ya. Aku aja kalau punya temen ya, sampai main ke tempat aku ya di apartemen gitu kan, terus dia bilang itu babu kamu, maaf kata orang itu, langsung kuusir dari rumahku. Dia tidak pernah jadi babu aku, dia adalah keluarga aku. Ya itulah yang aku mau cerita hari ini. Dan ingat loh, kita tuh tidak pernah tahu. Aku pernah cerita, pernah baca suatu cerita, bukan pernah cerita, baca suatu cerita nih. Waktu itu di mana ya, lupa sih. Jadi ada cewek cantik banget gitu kan, ada tukang becak itu naksir dia gitu. Terus habis itu dia bilang, ah lu cuma tukang becak gitu. Nggak lama pas dia nikah, suaminya mungkin kaya ya, tiba-tiba jatuh miskin, jadi tukang becak juga. Jadi gini loh, ketika orang bekerja ya, penjual teh, penggali paret ataupun apa, di dalam pekerjaannya itu ada nyawa yang tersambung, misalnya anaknya, istrinya. Jadi kita nggak boleh loh menghina. Dan siapa sih yang mau miskin? Namanya orang hidup kan, dia diuji lagi nggak punya, kita diuji punya. Namanya orang hidup itu kan kita selalu berputar gitu loh. Jadi itu bukan maunya dia nggak punya juga, dan yang kita punya juga kita jangan menghina dia. Sedangkan apapun itu titipan Tuhan, tuh bisa memiskinkan loh siapapun jadi nol gitu. Jadi kalaupun kita punya, ya jangan menghina orang. Kalau misalnya kita tidak bisa membuat bahagia orang, ya jangan buat sedih kayak gitu. Jadi aku tuh bener loh, kayak yang netesin air mata, nggak bayangin kalau itu bapakku yang digituin.